Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Nurhidayati dengan NIM 2010504009 dari kelas 2056A Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pers, yang dimana pengertian dari pers sendiri adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers dari Belanda atau press dari Inggris atau presse dari Perancis berasal dari bahasa Latin persare dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media. Pers juga sering disebut oleh kalangan pers sendiri merupakan kependekan dari pers surat kabaran yang kemudian disingkat jadi pers. Pers menurut para ahli dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi. Sedangkan menurut R.E.F. Saifullah Fatah, mendefinisikan pers adalah pilar keempat bagi demokrasi, the fourth estate of democracy, dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Peranan pers bagi masyarakat yaitu masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Dan masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa. Sejarah pers di Indonesia sendiri pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieter Zoonshoorn yang kemudian pada tahun 1619 menjadi gubernur Sendel VOC diterbitkan Memoires der Novels yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama di Indonesia ialah surat penerbitan Pemarah VOC. Pada Maret 1688 tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas instruksi pemerintah diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Pada masa pendudukan Jepang, surat-surat kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan Daito Sensu atau Perang Asia Timur Jaya. Lalu pada masa revolusi fisik, peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan. Dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia, bahkan tidak sedikit dari para wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi semboyan sekali merdeka tetap merdeka, menjadi pegangan teguh bagi para wartawan. Selanjutnya, pada masa demokrasi liberal, dalam aksi ini peranan yang telah dilakukan oleh pers Republik sangat besar. Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya masa demokrasi terpimpin.
Periode yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sering disebut sebagai zaman Orde Lama. Periode ini terjadi saat terbentuknya Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965. Masa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan pers di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan bersifat otoriter. Hal itu dapat diketahui bahwa pers selalu mendapatkan tekanan dari pemerintah. Pers tidak diperbolehkan untuk berita-berita miring seputar pemerintah. Dengan demikian, hal yang terjadi adalah aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah tidak dapat tersalurkan sama sekali. Kehidupan pers pada masa Orde sangat memprihatinkan karena selalu diawasi oleh pemerintah. Lembaga media yang ada pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreasinya dalam mengangkat suatu realitas. Terlebih lagi, pemerintah melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pers. Lalu, pada masa reformasi, salah satu jasa pemerintah B.J. Habibie pasca Orde Baru yang harus disyukuri ialah pers yang bebas pemerintah. Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers. Sekalipun barangkali kebebasan pers ikut menggugurkan posisinya sebagai presiden. Berbagai orang ada yang memakai media massa ini dengan cara tradisional dan ada juga modern. Dapat saya jelaskan? Media massa tradisional ini adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas. Sebagaimana media massa secara tradisional, media massa digolongkan sebagai surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau layar lebar. Lalu seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media massa lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi, namun juga oleh individual. Pers memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pendidikan. Pers itu sebagai sarana pendidikan massa. Pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Kedua, fungsi hiburan. Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita, hard news, dan artikel-artikel yang berbobot. Ada juga fungsi kontrol sosial. Fungsi ini terkandung makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut: social participation, social responsibility, social support, social control. Lalu, pers sebagai lembaga ekonomi. Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers yang dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya. Dan pers adalah sebagai alat politik. Menjadi alat politik sebenarnya sudah keluar dari ruh atau ideologi pers. Sebab di saat pers diposisikan sebagai alat politik, maka pers tidak lagi berpihak pada publik, tetapi berpihak pada kepentingan golongan, bisa partai atau lembaga tertentu yang sedang berkepentingan untuk menciptakan opini publik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pers. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari saya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.